nanya hari ini ada yang nggak masuk? Yang masuk hari ini Nadine dan sebelum kita mulai, ini minta tolong ke kalian ya, coba dicek dulu masing-masingnya di bawah meja ya. Kira-kira ada sampah nggak? Pembelajaran kita hari ini tentang apa? Status sosial. Pembelajarannya dari materi kita hari ini itu apa sih? Ya, apa sih pengertian dari status? Ya, terus ada beberapa jenis status itu apa aja sih? Peran sosial itu apa? Ya, atau mungkin pembagian diferensiasi. Kita langsung aja ke materinya ya, nak ya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Diberi mandat atau kepercayaan ya oleh rakyat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, makanya disebut sebagai Bapak Proklamator. Ya, jadi di sini apa intinya? Assign status itu adalah seseorang yang diberikan mandat atau kepercayaan ya oleh orang lain atau oleh rakyat ke status tersebut. Ya, kira-kira untuk menjadi dokter itu sekolahnya kira-kira hanya SMA bisa nggak? Oke, berarti harus mempunyai jenjang pendidikan yang sesuai. Bisa nggak kita milih kayak gitu? Bisa, ya. Oke, jadi maksudnya apa? Status tersebut itu berdasarkan dari keturunannya, ya. Oke, atau melalui kelahiran. Sudah dijelaskan sedikit oleh Kanur tentang peran sosial. Sebenarnya status sosial dan peran sosial itu saling berkaitan. Misalnya adalah pelajar. Peran pelajar itu apa sih? Selain belajar, apa lagi? Ya, ada contohnya ya, melaksanakan piket, menjaga nama baik sekolah, mengikuti upacara atau kegiatan pembiasaan, ya, dan mengerjakan tugas kelompok. Ya, ini adalah contoh dari peran sosial siswa dalam lingkungan sekolah. Ini terakhir yaitu ada isinya kayak apa sih? Oke, mungkin dari kalangan petani, ya, kasta terendah dalam masyarakat ilmu. Ya, oke, dari keempat kasta ini kira-kira kalian sudah bisa memahaminya? Dan yang kedua, setiap individu bebas untuk mencapai tingkat pendidikan atau pekerjaan yang berbeda dari orang tua mereka. Boleh kita punya kedua tentang meritokrasi. Kenapa disebut ideal ya? Karena ketika seseorang sudah melakukan usaha yang lebih, maka orang itu mungkin akan dapat. Kira-kira mungkin ada yang disebut sebagai kecemburuan sosial. Kenapa seperti itu? Mungkin dalam pikirannya saya kan kerjanya lebih lama ya. Kenapa dia yang naik jabatan lebih awal? Itu yang menimbulkan namanya kecemburuan sosial. Ya. Padahal kenapa? Padahal orang yang baru ya, mempunyai keahlian yang lebih mumpuni atau lebih berprestasi. Dari materi yang sudah dijelaskan, kira-kira ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya, maksud dari konflik peran dalam peran sosial itu apa? Oke, pertanyaan dari kami adalah maksud dari konflik peran ya dalam peran sosial itu apa? Ya, jadi misalnya ya seorang guru itu di sekolah tugasnya apa? Perannya apa? Mengajar. Oke, tapi ternyata seorang guru itu nggak hanya punya satu peran. Di rumah saat pulang ke rumah, guru tersebut mempunyai peran lain sebagai ibu ya, ibu rumah tangga. Misalnya yang memiliki anak ya, berarti saat di sekolah menjadi seorang guru, di rumah menjadi seorang ibu ya. Tapi antara peran guru dan peran ibu ya, mungkin saja tidak bisa berjalan dengan seimbang gitu ya. Tidak seimbang, mungkin ada yang lebih cenderung menjadi atau fokus di bagian bidang gurunya ya. Jadi anaknya mungkin tetap mendapatkan peran dari orang tuanya atau dari ibunya, tapi mungkin dari segi keseimbangan itu kurang gitu ya. Dan itu yang kita bisa sebut sebagai salah satu contoh dalam konflik. Kelompok dulu ya. Oke, pembagian kelompoknya dalam satu baris. Kita bagi dua aja ya, bagi dua kelompok. Buka bukunya dulu halaman 185. Itu ada lembar aktivitas 23 ya. Coba tolong kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing tentang pertanyaan yang ada di poin 1. Pertanyaannya adalah berikan satu contoh penyalahgunaan status sosial yang dilakukan oleh seseorang. Ya, contoh penyalahgunaan status sosial. Oke, silakan diskusikan dulu dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, satu poin saja. Ya, udah tuh 5 menit ya untuk diskusi dengan kelompoknya. Nanti masing-masing dari kelompok majukan pada untuk presentasikan hasilnya. Berikan satu contoh penyalahgunaan status sosial yang dilakukan oleh seseorang. Ibu rumah tangga, misalnya anak yang ibu yang tidak menjaga anaknya dengan baik. Terus apa lagi coba? Ada juga ibu yang menyuruh anaknya jualan di tengah jalan, padahal itu sangat bahaya. Boleh tuh, coba aja. Ini dapat lagi udah. Begini udah. Saya Verka
ingin mempresentasikan hasil jawaban kami di lembar 23. Pertanyaannya adalah berikan satu contoh penyalahgunaan status sosial yang dilakukan oleh seseorang. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah anggota DPR. Anggota DPR itu kan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka merasa bahwa mereka itu adalah perwakilan dari rakyat. Misalnya perlu kesah masyarakat, kritik di antara misalnya kadang kan ada beberapa masyarakat yang mengkritik tentang presiden dan itu mereka mensuarakannya kepada DPR. Saya dari kelompok 6. Salah satu contohnya yaitu seorang dokter yang tidak ingin melayani seorang ibu hamil karena seorang ibu hamil itu membayar administrasi dengan menggunakan BPJS hingga seorang ibu hamil itu meninggal dunia bersama anaknya. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan dari materi yang ada pada hari ini, yaitu ternyata status, peran sosial, diferensiasi dan stratifikasi sosial ini mempengaruhi kedudukan seseorang ya atau pandangan seseorang dalam lingkungan sekitarnya, gitu ya. Untuk minggu depan kita akan mendapatkan materi baru yaitu di tema 4 tentang keragaman sosial budaya di masyarakat ya. Tapi sebelum kita membahasnya itu minggu depan, ini kita tolong kalian untuk prepare dulu, baca dulu sedikit tentang materinya. Ya, oke? Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari kalian ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.